Radioku 107,9 FM. Radioku 107,9 FM Cirebon, inspirasi spirit hati. Benang Merah, program kajian bersama Buya Yahya yang menegaskan hukum halal dan haram yang terjadi di masyarakat dan menjadi problematika umat, akan dibahas secara tuntas sehingga bisa dijadikan fatwa. Acara ini terformat secara interaktif melalui line telepon dan SMS. Benang Merah hanya di Radioku 107,9 FM Cirebon, inspirasi spirit hati. Cirebon, inspirasi spirit hati, kembali dengan Fauzan di sini, tentunya dalam program acara Benang Merah. Dan pada pagi hari ini kita akan bahas tentang hukum daripada gambar dan fotografi. Ya, seperti biasa sahabatku ya, sebagai mukadimah awal, kita ada sebuah mukadimah yang akan disampaikan oleh guru kami Buya Yahya, dan kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang akan kita angkat pada kesempatan ini adalah masalah gambar ya. Karena ada di tengah-tengah masyarakat ada suara pengharaman akan gambar, dan suara itu adalah mengandung kebenaran akan tapi tidak mutlak. Sebab memang ada riwayat dari Rasulullah SAW pengharaman tentang surah gambar. Akan tapi yang harus kita cermati, gambar seperti apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Maka ada di dalam pembahasan ilmu usul fikih, di saat kita mendengar sebuah firman atau hadis Nabi SAW yang menyebut tentang satu nama atau istilah, maka harus kita kembalikan kepada yang ada pada zaman Rasul SAW. Kita tidak bisa menggunakan istilah Rasul diterjemahkan dengan pemahaman kita yang baru. Misal saja kalau kita pernah mendengar sutra, itu kan haram bagi kaum laki-laki. Akan tetapi ternyata ada sarung 100% sutra. Gimana hukum lelaki memakainya? Maka kayak begini dikembalikan kepada namanya tahqiqul ma'na dalam usul fikih. Itu apa sih yang dimaksud sutra pada zaman Rasulullah SAW? Setelah dikembalikan pada zaman Rasul, ternyata sutra yang dimaksud adalah kain yang dipintal dari rumah atau ulat sutra. Maka di sini akhirnya ternyata berbeda istilah sutra yang ada pada zaman Rasulullah SAW dan istilah sutra yang pernah kita dengar pada saat ini. Biarpun istilah zaman Rasul masih ada pada saat ini. Jadi sutra zaman sekarang sudah ada.
akan tapi ada sesuatu yang bukan sutra diberi nama sutra. Nah, berarti ada sutra hakiki ya, dan sutra sinai. Ada sutra yang sesungguhnya, ada sutra buatan, bukan dari sutra. Maka yang sutra buatan ini biarpun namanya sutra, tapi tidak bisa disebut sebagai sutra yang ada pada zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak haram memakai sutra buatan karena bahannya beda. Begitu sebaliknya, jika sutra yang sebenarnya ada pada zaman Rasul itu ternyata dirubah namanya, tetap haram karena kita hanya bicara hakikat. Makanya tahqiqul manat itu bagaimana mengetahui hakikat yang disebut Rasul SAW. Nah, tidak beda jauh tentang masalah surah. Kalau masalah hadis pengharaman surah, musawwirin, orang yang menggambar, ini sangat banyak sekali. Perawi-perawinya adalah perawi-perawi dahsyat hebat, Imam Bukhari, Muslim, banyak riwayat-riwayat hadis. Akan tapi kita harus tahu surah itu yang dimaksud oleh Rasulullah itu seperti apa, gambar yang dimaksud oleh Rasulullah. Ini harus, kalau kita sebelum kita melangkah lebih jauh, jangan sampai kita membahas fotografi, tak taunya fotografi itu gimana? Fotografi adanya tahun 1860-an. Ya. Baru ditemukan tahun 1600 berapa begitu, 1800 berapa. Jadi zaman Rasulullah belum ada fotografi. Maka kalau kita membahas fotografi dulu adalah unik. Karena tidak ada pada zaman Rasulullah, maka namanya itu menghukumi tanpa ada ilmu. Maka kita harus kembalikan dulu gambar yang ada pada zaman Rasul itu apa. Maka setelah kita teliti dari perkataan ulama, mohon maaf kalau benang merah ini jangan dianggap ini pendapat kami atau fatwa kami, bukan. Kita hanya menukil dari para ulama-ulama besar, ulama terdahulu. Ternyata dari yang kami simpulkan dari pendapat-pendapat ulama, di situ ada gambar yang sudah disepakati keharamannya, ya. Ada gambar yang disepakati kebolehannya, ada gambar yang ulama berbeda pendapat akan halal dan haramnya. Baik. Nah, adapun yang disepakati keharamannya adalah gambar patung. Nah, gambar patung sesuatu yang bernyawa. Nah, jadi ada sesuatu yang bernyawa, gambar patung sesuatu yang bernyawa. Nah, ini hukumnya adalah jelas haram. Nah, adapun sandarannya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala. Suatu ketika diriwayatkan dari Sayyidina Muslim ibn Shabih qala kunna ma'a Masrufi dari Yasar ibn Numair. Kita berada di rumahnya Numair. Ini cerita hadis yang panjang. Setelah itu disebut ada tanasil li Maryam. Dalam cerita hadis yang panjang itu, di situ ada patungnya Sayyidah Maryam alaihissalam. Faqala, kemudian aku berkata, perawi tadi, sami'tu Abdullah qal, aku mendengar Abdullah berkata, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi Muhammad berkata, inna asyaddan nasi 'adzaban 'indallahi yaumal qiyamati al-musawwirun. Sesungguhnya orang yang paling pedih siksanya nanti di akhirat adalah orang-orang yang menggambar. Nah, ini waktu itu Nabi Muhammad melihat apa? Patung. Jadi jelas waktu itu yang diancam oleh Rasulullah adalah orang yang membuat patung tersebut. Kemudian dalam riwayat dari Sayyidina Nafi' bahwasanya Sayyidina Abdullah bin Umar memberi kabar kepada Nafi' anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad bersabda, innal ladzina yasna'una hadhihi suwara, orang yang membuat gambar-gambar ini, lah ini masih irama menyebut apa tadi? Patung. Yu'adzabuna, akan disiksa yaumal qiyamati, di hari kiamat. Yuqalu lahum, akan diseru dia, ahyu ma khalaqtum, ayo hidupkan apa yang kau buat kalau tidak didukung. Maka di sini adalah ancaman-ancaman bagi orang yang menggambar. Tapi di sini apa yang digambar? Patung. Maka dari sinilah para ulama bersepakat kalau sudah patung jelas, karena kalimatnya adalah ada tamasil, ada patung. Maka yang mutlak haram adalah membuat gambar patung atau gambar. Istilah patung itu bukan dari batu ya.
istilah gambar yang berbadan atau berbentuk. Ya, bukan gambar yang tergoreskan, lukisan goresan bukan, tapi gambar yang ada bentuknya, biarpun itu dari roti, biarpun itu dari apa saja ya, pokoknya ada bentuknya, atau yang disebut zil, ada bentuk, ada bayangannya. Jadi itu adalah jelas mutlak, itu adalah yang haram. Kemudian yang mutlak halal adalah gambar selain binatang bernyawa. Nah, karena ada gambar-gambar pada zaman Rasul, sesuatu gambar pohon itu gak ada masalah, biarpun dalam keadaan bentuk patung pohon, ya, patung gunung, itu adalah mutlak halal, mutlak tidak haram. Nah, sekarang yang perlu dibahas bukan patung dari yang bukan ada bentuknya, bukan yang ada bentuknya, tapi dari binatang, gambar binatang. Jadi yang jelas ya, yang pertama sudah jelas bahwasanya kalau sudah sesuatu yang bernyawa kemudian gambarnya ada bentuknya, itu jelas haram mutlak, ijma ulama. Kemudian yang kedua adalah selain sesuatu yang bernyawa maka halal mutlak. Tetapi sekarang dari sesuatu yang bernyawa tapi gambarnya tidak berbentuk, maka di sini ulama berbeda pendapat sampai menjadi 4 pendapat. Ada yang mengatakan haram apapun bentuknya tanpa syarat, pokoknya gambar haram. Ada yang mengatakan halal mutlak. Ada yang mengatakan diperinci dulu. Kalau dalam bentuknya utuh haram, kalau ada dikurangi mungkin kepalanya dipotong jadi enggak. Ini yang ketiga. Yang keempat, pendapat yang keempat sama kurang lebih dengan pendapat yang ketiga, hanya tempatnya nanti di mana. Kalau sekiranya tempatnya diinjak, taruh di bawah, nggak apa-apa gambar-gambar itu. Tapi kalau digantung, dimuliakan, jadi haram. Jadi ini perbedaan. Nah, baik. Maka sebetulnya ini adalah masalah khilafiyah. Ada yang mengatakan haram, mereka ulama-ulama kita. Ada yang mengatakan boleh. Ini apa itu gambar yang bukan patung tadi loh ya. Jadi lukisan, goresan tangan dalam bentuk binatang. Lain ini kita belum bicara tentang fotografi, ini masalah terakhir itu. Ini kita bahas dulu ini. Gambar yang ada zaman Rasulullah dulu. Karena ini lukisan juga ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mengatakan haram gambar-gambar yang tidak ada bentuknya tadi, yang mengatakan haram kembali kepada istilah masalah surah. Gambar. Nah, karena ada misalnya riwayat yang mutlak, tidak ada keterangan kalau itu adalah gambar patung. Misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, ini semua hadis sahih ya. Man sawwara suratan, barang siapa menggambar satu gambar di dunia kullifa yaumal qiyamati, nanti di hari kiamat ia dipaksa ayanfukha fiha ruha, untuk meniupkan ruh, walaysa binafikh, tidak bisa meniupkan. Akan tetapi ini bagi orang yang mengharamkan gambar-gambar goresan lukisan, ini berhujjah. Memang ada patung, tapi kan yang lain juga disebut gambar. Nah, di zaman Rasul, jadi umumnya lafaz gambar ini mencakup semuanya. Maka gambar-gambar binatang, baik itu ada bentuknya atau tidak ada bentuknya, maka hukumnya adalah tetap haram. Nah, memang artinya menurut mereka yang mengatakan haram, artinya yang digambar, yang dijelaskan Rasulullah atau waktu Rasulullah menunjuk patungnya Siti Maryam itu adalah menjelaskan tentang salah satu bentuk gambar, biarpun ada gambar yang lainnya. Karena dalam riwayat lain, riwayat dari Rasulullah itu adalah mutlak, tidak pakai keterangan-keterangan seperti itu patung ibu Siti Maryam atau yang lainnya. Ini pendapat orang yang mengatakan haram, dan kita hormati, kita hargai, khususnya masyarakat India sana sangat tegas di dalam urusan gambar-gambar semacam ini. Karena apa?
masyarakat India yang Hindu Buddha itu biasa dengan gambar-gambar dewa-dewinya. Nah, bukan saja patung. Tapi pernah kita punya teman beragama Hindu yang dia ngajar komputer waktu itu. Waktu kita masuk kamarnya itu gambar-gambar, karena dia tidak bisa bawa patung kan. Karena di negeri Islam nggak mungkin bawa patung. Maka yang ada di dalam kamarnya adalah gambar dewa-dewi. Nah, karena di masyarakat India yang semacam itu, maka kita maklumi kalau ulama India itu mengharamkan yang hal ini, sampai fotografi ada sebagian dari mereka mengharamkan. Tapi kita harus paham, selagi masih dalam irama masalah khilafiyah, tentunya hal semacam ini kita perlu menghargai, karena mereka punya dasar juga waktu mengharamkan. Karena apa? Dosaddid dzari'ah, jangan sampai orang terjerumus kembali kepada kesyirikan, kekafiran, karena rata-rata orang yang membuat gambar di sana adalah karena gambar dewa-dewi. Baik. Itu adalah yang mengharamkan. Adapun yang menghalalkan, yang mengatakan boleh mutlak asalkan tidak ada bentuknya, itu adalah banyak ulama-ulama besar ya. Barangkali kita tidak perlu merinci satu persatu ya. Di dalam madhab kita Imam Syafi'i, termasuk waktu Imam Nawawi mensyarah Muslim, malah menyebutkan akwal ini semua dalam syarah Muslim, takut mensyarah hadis ini. Ini ada yang mengatakan bahwa suatu ketika Nabi Muhammad bersabda, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi surah. Nabi Muhammad tidak akan masuk rumah yang ada gambarnya. Malaikat tidak akan masuk rumah yang ada gambarnya. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian orang yang mendengar itu ngadu kepada sahabatnya. Tak taunya waktu di rumah sahabatnya ada satu satir kelambu yang di situ agak ada gambarnya. Kemudian setelah itu, ini ceritanya hadisnya panjang ya. Kita ambil saja bagian hadis-hadis yang berkenaan dengan yang maksud ya. Akhirnya di situ cerita, apakah kamu tidak dengar kalau Rasulullah pernah mengharamkan ini semua, kok kamu punya gambar ini? Lalu dijawab oleh Sayyidina Ubaidillah, alam tasma'u hina qala, apakah kau tidak dengar waktu Rasulullah ngomong masalah gambar itu, gambar di baju, gambar-gambar itu, Rasulullah memang pernah mengharamkan gambar. Tapi kan ini riwayat Imam Bukhari, apakah kamu tidak dengar bahwasanya Rasulullah mengatakan illa raqman fi taubin, kecuali gambar goresan yang ada di baju. Jadi ini ada Rasulullah mengecualikan apa? Gambar goresan, yaitu adalah kayak lukisan di baju. Lukisan Allah, gambar di baju yang bukan patung, yang tidak ada bayangannya. Maka pengecualian inilah yang diambil oleh sebagian ulama, bahwasanya gambar yang tidak ada bayangannya, baik itu binatang atau bukan, kalau bukan binatang jelas halalnya, dari sesuatu yang bernyawa yang tidak ada bayangnya adalah mutlak boleh ditempatkan di mana saja, dipajang atau tidak dipajang. Baik, ini adalah pendapat ulama dan ulama-ulama besar. Ini bisa dilihat dalam hal ini, lihat syarah Bukhari tentang hadis ini, dan juga Imam Muslim yang meriwayatkan hadis semacam itu ada juga di dalam syarah Muslim. Nah, kemudian ini yang dinukil oleh Imam Nawawi dalam kitab syarah Muslim. Ini bisa dilihat di dalam syarah Muslim, dinukil Imam Nawawi. Jadi pendapat semacam ini ada yang membolehkan mutlak. Nah, yang banyak di dalam kitab madhab Imam Syafi'i, ini dibedakan masalah penggunaannya. Jadi masalah penggambar selesai. Ternyata nanti dibedakan lagi antara yang menggambar dan yang memanfaatkan gambar. Jadi kalau gambar, anggap saja kita ikut pendapat yang mengatakan boleh, ya? Atau yang mengatakan tidak boleh. Ternyata ini terpisah masalah kita menemukan gambar. Gimana kalau saya jaga gambar ini, ya kan? Menggambarnya haram, tapi tiba-tiba ada orang memberikan hadiah kepada kita, misalnya baju yang bergambar atau kelambu yang bergambar. Gimana hukum mengambil gambar? Sama, kalau mengambil gambar yang patung tadi jelas haram. Tapi yang bukan patung, ini terjadi khilaf juga.
Kayak ini tadi. Kalau jenis gambar pepohonan sama mutlak. Tapi kalau bukan pepohonan maka tinggal penggunaannya. Kalau penggunaannya adalah di tempat yang hina, maka ini juga ada sambungannya dengan yang tadi ya. Waktu pembuatan gambar ada yang mengatakan halal mutlak ya. Nah, kemudian ini yang ada rinciannya seperti apa? Ada yang mengatakan haram. Ya. Kalau gambarnya itu sempurna. Ini. Pendapat yang ketiga ya. Haram, kita bahas gambar dulu. Membuat gambar jika gambarnya itu sempurna. Kambing utuh, lukisan manusia utuh. Itu adalah haram. Tapi kalau tidak sempurna misalnya ada di penggal lehernya, ya. Pokoknya tidak sempurna. Itu maka menjadi halal, boleh. Ini pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat adalah jika itu gambar ditempatkan di tempat yang tidak terhormat, misalnya yang diinjak oleh kaki, dijadikan tempat duduk, biarpun itu gambar manusia atau gambar burung, gambar binatang, tapi tempatnya ditaruh di karpet bawah, diinjak, walaupun gambarnya sempurna, akan tapi letaknya di bawah, bukan patung loh yang ini, karena sudah masalah yang ada bentuknya sudah kita keluarkan, sudah selesai itu. Maka gambar semacam itu, lukisan-lukisan semacam itu, hukumnya adalah tidak haram kalau dihinakan. Baik. Jadi ini adalah 4 pendapat di dalam masalah gambar yang tidak berbentuk. Jadi alangkah luasnya ulama dan jangan mencaci para ulama. Ternyata mereka juga punya hujjah. Yang mengatakan boleh mutlak itu ternyata sandarannya juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi Muhammad menyebut illa raqman. Kecuali gambar goresan yang ada di baju. Raqam ya, di gambar yang digores. Bukan patung, jadi gambar yang nggak ada bayangannya. Raqman itu gambar ghairu mujassimah atau mujassamah yang tidak dibentuk. Nah ini, baik. Ini adalah gambar yang ada pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi zaman yang ada pada Rasul itu ternyata ulama berbeda pendapat. Jadi ini ulama kita dan semua mengambil dari mazhab Maliki mengambil 4 ini ada semuanya. Dari mazhab Syafi'i 4 semua. Imam Nawawi nukil itu semuanya. Baik. Kalau sudah gambar semacam itu, maka nanti perlu kita membahas. Bagi yang mengatakan gambar binatang atau manusia yang utuh asalkan bukan patung, baiklah kita keluarkan pokoknya gambar pohon sama binatang yang berbentuk, ini sudah kita keluarkan karena itu mutlak, satu mutlak haram, satu mutlak halal. Selain itu, yang digambar di kertas, di baju dan sebagainya, itu yang kita bahas supaya tidak kemana-mana. Nanti takut kita mengatakan boleh, kita menyebut boleh kembali ke patung, bukan. Jadi gambar yang tidak berbentuk, bagi yang mengatakan haram mutlak dan bagi yang mengatakan halal mutlak, apakah ini mencakup masalah fotografi atau tidak? Ini kan permasalahannya. Yang mengatakan haram mutlak, maklum karena juga ada sandaran-sandaran tentang makna surah. Mereka orang hebat. Yang mengatakan halal mutlak, Nabi Muhammad menyebutkan illa dalam sebuah hadis diriwayatkan dinukil dari Sayyidina Abdullah. Nabi Muhammad mengatakan illa raqman. Nah, kecuali gambar goresan di baju itu gak apa-apa. Jadi di sini ini adalah keterangan yang kita dapat dari para ulama-ulama. Nah, kemudian setelah itu bentuk gambar itu sendiri menurut orang yang membolehkan. Kalau bagi yang mengharamkan, jelas ya? Iya. Nggak usah gambar ya. Nah, bagi yang membolehkannya, di situ pun ternyata ada aturannya. Yang pertama, tidak boleh gambar itu membangkitkan syahwat. Melukis wanita yang telanjang, mohon maaf ya. Yang kedua, ada isyarat merendahkan orang lain. Misalnya karikatur dan sebagainya, ada kan? Iya. Jadi itu kan mengejek ya, sebenarnya ghibah, gunjing atau sebagainya. Itu adalah biarpun ini harus, jadi bukan sekedar mutlak boleh-boleh. Karena sudah membangkitkan syahwat adalah tidak diperkenankan karena itu. Nah,
Kemudian ada makna menggunjing juga tidak boleh. Maka setelah itu boleh. Menurut pendapat yang mengatakan boleh mutlak. Baik. Itu masih dalam urusan apa? Lukisan. Dan ini jarang ya. Jadi barangkali ada orang punya lukisan, dilihat lukisan ada di rumahnya apa. Kalau ternyata gambar apalagi abstrak, apalagi transparan, ya, abstrak gambar yang tidak jelas, atau transparan tapi misalnya ya terhormat, gambar seorang tokoh atau apa. Nah ini adalah kalau ikut pendapat ini adalah tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya. Dan ini juga banyak difatwakan oleh para ulama Syafi'iyah. Kemudian jika tempatnya di tempat yang hina sudah sangat jelas ya. Ini adalah menurut pendapat yang mengatakan boleh saja ya. Iya. Jadi boleh, itu pun ada aturannya. Bukan gambar anak putrinya, nggak pakai aurat dipajang ke depan rumah terlihat ininya. Ya ini kan orang nggak punya cemburu ya. Anaknya dipamer-pamerin itu ya. Ya ini adalah nggak benar foto lukisan anaknya. Ini bukan fotografi kita bicara. Anaknya yang nggak bajunya nggak ini. Jadi harus terhormat. Jadi lukisannya sendiri harus lukisan yang terhormat. Baik. Kemudian setelah itu kita bicara tentang fotografi. Nah, fotografi itu apakah ada makna yusawwir, menggambar, yang artinya menggambar itu dalam definisi para ahli fikih adalah mengadakan sesuatu yang tidak ada. Jadi dia menggambar sesuatu yang tidak ada dari khayalannya saja. Sementara fotografi itu adalah bukan seperti itu. Fotografi itu adalah hanya mengabadikan bayangan. Jadi dalam proses fotografi itu kan dari sesuatu yang sudah ada wujud aslinya, kemudian masuk ke lensa, dari lensa nanti kemudian dipantulkan ke, ada sendiri prosesnya, kemudian di situ diabadikan. Jadi kalau fotografi itu bukan membuat sesuatu yang baru, akan tapi ada kenyataannya, ada hakikatnya. Maka karena fotografi itu adalah ada hakikatnya, bukan mengada-ngada, maka ini keluar dari apa yang diperintahkan, apa yang diancamkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih dari itu karena ini tidak pernah ada zaman Rasulullah SAW. Maka fotografi hukumnya sangat terpisah dengan yang tadi. Biarpun namanya surah, namanya taswir, atau fotografi, namanya surah, gambar juga. Tapi jelas gambar yang namanya foto tidak pernah ada pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi, ada sebagian ulama yang mengharamkan fotografi itu kembali kepada bab saddud dzara'i, bukan karena nasnya tadi itu. Jadi ada sebab lain. Saddud dzara'i itu adalah aslinya adalah boleh, tapi karena mengarah kepada sesuatu yang haram, maka hal tersebut menjadi diharamkan. Seperti orang membuat sumur boleh atau tidak? Boleh. Tapi kalau membuatnya di tengah jalan, itu loh. Jadi karena membahayakan, jadi tidak diperkenakan. Nah, itu adalah sebagian ulama, dan ini yang kami sebut yang dinukil dari para ulama, termasuk Syekh Abdul Hasan An-Nadawi pernah menceritakan bahwasanya kalau di India itu orang mengharamkan, termasuk Syekh Habib Umar Jalani cerita waktu itu bahwasanya di India itu ketat. Fotografi itu adalah banyak yang mengatakan haram. Memang kita belum pernah dengar langsung dari orang-orang ulama India. Apa maksudnya? Kita baca tulisan-tulisan saja. Artinya karena di sana itu yaitu tadi banyak gambar-gambar tentang dewa-dewi keyakinan orang Hindu Buddha, maka maklum masuk akal sekali kalau ulama di sana tuh mengharamkan karena bab saddud dzara'i itu menghindari sesuatu yang mengarah kepada kesyirikan. Tapi kalau sudah tidak ada kekhawatiran yang demikian ini, biarpun di India tentunya akan menjadi boleh. Misalnya kalau di negeri kita di Indonesia, kalau ada orang memasang gambar nggak ada lintasan tentang patung atau tentang dewa-dewi, itu nggak ada. Ya gambar-gambar, apalagi gambar gurunya, apalagi gambar orang-orang yang ia kenal, orang tuanya dan sebagainya. Maka fotografi di sini memang kita harus sadari, maklumi maksudnya, jangan terlalu kaku dengan orang yang mengatakan haram, karena mereka punya sandaran ya, yaitu saddud dzara'i. Akan tapi selama ini kita juga sudah ada di kiri kanan kita adalah gambar, agar kita juga mantap bagaimana hukumnya. Karena fotografi adalah bukan termasuk surah yang ada pada zaman Rasul dalam tahqiqul manat tadi, bukan seperti yang ada pada zaman Rasul, maka ini sangat berbeda. Kemudian juga makna surah, gambar yang ada zaman Rasul, seandainya kita arahkan kepada gambar yang tidak berbentuk,
Akan tetapi yang namanya fotografi itu bukan mengadakan sesuatu yang belum pernah ada. Akan tetapi itu adalah hanya menyimpan sesuatu yang ada di dalam kamera. Kemudian setelah di dalam kamera membuat satu namanya tambah bahasa Arab tahmid, itu apa? Dicuci, dijadikan ke klister, dicetak ya. Kemudian diceklis, buat klis. Kalau dulu kan klister dulu ya. Lalu dicetak. Itu adalah bukan membuat sesuatu yang baru tapi ada. Misalnya ini gambarnya siapa? Si A. Ya sudah. Siapapun tahu ini bukan sesuatu yang baru. Tapi kalau lukisan kan ngarang. Maka sebagian ulama mengatakan fotografi ini adalah halal mutlak karena tidak masuk di dalam ancaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi pun bagi orang yang mengatakan ini boleh, tetap ada aturannya, yaitu yang beradab. Sehingga di dalam urusan fotografi nanti ternyata menjadi hukumnya macam-macam. Ada yang wajib, tuh, ada yang sunnah, ada yang boleh-boleh saja. Wajib fotografi adalah untuk mengenali orang yang masuk dalam sebuah tempat karena masalah keamanan. Ya, ini kan dunia kedirgantaraan, tentara dan sebagainya, kan ada foto-foto. Ini pelakunya atau bukan, kan perlu untuk mencari data ya. Kalau enggak kenal siapa. Kalau diciri-ciri bawahnya hidungnya begini, matanya enggak nyambung, ini loh fotonya. Cari. Kan begitu. Ini wajib. Misalnya ada lagi kayak pembuatan paspor dan sebagainya. Itu mau tidak mau foto. Harus ada fotonya itu. Jadi itu masalah fotografi itu menjadi seperti itu hukumnya, ada sampai haram, ada yang wajib, ada ini. Lah haram, fotografi haram adalah misalnya naudzubillah gambar-gambar yang tidak baik membangkitkan syahwat, membuat kerusakan sana sini, menyebarkan perzinahan. Maka jangan sampai tergoda dengan fatwa picisan dari sebagian orang yang hanya mengikuti hawa nafsunya. Lah kalau biarpun telanjang bulat, kalau gambar kan boleh saya lihat dan sebagainya. Naudzubillah. Ini musibah. Apakah rela? Cobalah. Ini orang-orang yang bicara tidak dengan nurani, tidak dengan hati nurani. Gambar porno adalah tidak haram. Astagfirullah. Dan pernah suatu ketika kita berhadapan dengan orang yang mengentengkan syariat seperti itu. Waktu kita sampai bentak di pantau. Waktu kita tanya, gimana hukumnya? Apakah kamu rela melihat yang semacam itu? Tidak apa-apa. Nah, bahkan sampai derajat naudzubillah melihat film blue. Nah ini kalau sudah orang entengkan. Karena ini adalah karena fatwa ulama pisisan yang ngaco. Yang penting bukan hakikatnya. Itu kata ulama di dalam kitab fikih disebutkan tidak haram. Enggak hakikatnya. Itu ceritanya di dalam fikih itu begini. Kalau ada orang bersumpah tidak melihat seseorang, kalau ternyata dia lihat lewat cermin, maka dia tidak membayar sumpahnya. Karena apa? Dia tidak melihat orang secara langsung, tapi lewat cermin. Ini dikembangkan. Sama. Kalau lihat perempuan lewat cermin, sakit nih namanya orang. Ini orang menuruti hawa nafsu. Sampai suatu ketika kita tanya kepada orang tersebut, ya ini adalah kita sampai gemeter kaget dengan sifat. Ya tidak apa-apa melihat film blue sekalipun tidak ada masalah, karena untuk belajar kan kita perlu untuk nanti kan kita dengan istri. Ya Allah subhanallah. Sampai kita berjebak. Apakah kamu rela jika anak perempuanmu tiba-tiba di depan sebuah video blue lalu melihatnya? Ya nggak apa-apa. Kalau itu untuk belajar agar dia tahu. Ini sudah hawa nafsu ngomongnya. Lalu saya tambah. Kemudian anak laki-laki menyusul di sampingnya gimana kira-kira? Dia diam baru bingung dia. Anak perempuannya. Nah ini hanya sekedar kami gambarkan contoh supaya akalnya sadar. Anak perempuannya nonton film blue, Nah ini. Dia diam. Atau sekarang ditambah. Kamu dengan istrimu, dengan dua anakmu, satu lagi dengan perempuan nonton film blue bareng. Siapa kok halal tuh ya halal tetap. Jadi pengen main syariat orang tasawuf di dalam syariat, naudzubillah. Sudahlah jangan. Sudah disebutkan di dalam kitab-kitab fikih sederhana. Biarpun itu tembok, kalau membangkitkan syahwatmu itu adalah haram. Siapa yang melihat gambar orang perempuan telanjang tidak bangkit syahwatnya? Coba. Orang sakit itu. Ini adalah hawa nafsu saja. Makanya jadi fotografi yang dari asalnya boleh, tetapi harus benar. Bukan foto-foto porno, foto-foto haram, foto-foto yang jelek. Atau foto yang kedua tadi sama kayak foto yang mengejek. Jadi melihat celahnya orang. Gambar nih, orang bisa saja marah ya. Orang bisa saja marah karena difoto dengan cara semacam itu. Baik. Dengan inilah, maka ada orang hanya mengikuti hawa nafsunya. Enggak apa-apa, ini kan bukan sesungguhnya. Subhanallah. Memaksa.
karena hawa nafsunya. Jadi kalau sudah gambarnya tidak terhormat, maka hukumnya menjadi haram. Jadi fotografi pada hakikatnya adalah menurut kebanyakan ulama adalah karena itu bukanlah surah, bukan seperti surah gambar-gambar yang ada pada zaman Rasul, maka hukumnya adalah menurut kebanyakan ulama adalah hukumnya boleh-boleh saja, tetapi ada aturannya, bukan yang membangkitkan syahwat, bukan yang tidak terhormat, akan tapi foto-foto yang terhormat. Misalnya ya foto keluarga dipajang di tempat yang terhormat. Bukan anak perempuannya pakai baju setengah badan taruh di depan. Ini anakku cantik. Ini. Ada sebelum pernikahan. Mohon maaf. Ini adalah himbauan sebelum pernikahan belum apa-apa. Fotonya berduaan sudah rangkul-rangkulan disebar di kartu undangan. Sudah begitu di atas di bawahnya ada ayat Al-Quran. Cobalah hargai ayat Al-Quran dan hargai pernikahan Anda. Ini ada foto-foto semacam itu. Kan bukan akhirnya perangkul-rangkulan dengan ini akan sudah menunjukkan tidak baik. Jadi gambar misalnya gambar seorang guru, seorang tua, atau gambar anak santri dan sebagainya, itu adalah tidak ada masalah. Akan tapi kalau sudah berubah menjadi gambar yang apa tadi? Yang membangkitkan syahwat, merendahkan orang lain, itu menjadi fotografi, itu adalah haram hukumnya. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Radio 107,9 FM Cirebon, inspirasi hati. Masya Allah, Bang Wazi. Kelihatannya tadi pembahasan yang disampaikan oleh guru kita panjang banget ya, dan memang sangat menarik ini. Kalau memang dia benar-benar real terjadi ya, di tengah masyarakat kita. Sampai sekarang ya, Bang ya. Kelihatannya ada telepon masuk. Itu Bang Wazi, kita angkat Bang Wazi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dengan Soleh. Di Kedaung. Kan ini boleh bertanya Kang ya? Iya. Boleh. Tapi yang sesuai tema Kang ya? Tapi mohon maaf ya, berada di situ ya. Iya, enggak. Kepada Buya, Ana selalu menghormati ya. Mau bertanya, adakah ulama yang mengatakan sunnah menggambar? Yang kedua, memfoto atau mencopy kemudian menyimpan, apakah itu hukumnya sama dengan menggambar? Mungkin itu aja. Baik. Jelas Kang? Iya. Jadi mohon jawabannya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Kang Soleh ini, Buya di Kedaung, yang bertanya tentang adakah ulama yang mengatakan mensunahkan gitu ya, mensunahkan menggambar ya. Baik. Jadi kita akan berbicara tentang asal hukum dahulu. Tadi sudah kita bahas gambar dalam bentuk apapun ya, asalkan tidak ada 3 tingkatan. Ada gambar yang mutlak haram, ada mutlak halal, ada yang diperselisihkan, kemudian ada fotografi. Mutlak haram adalah apa? Yang berbentuk, yang mutlak halal tidak bernyawa. Yang dipermasalahkan adalah gambar goresan atau lukisan atau semacamnya yang tidak berbentuk. Ya, itu diperselisihkan. Ada fotografi lain. Seperti kita bahas lain tadi. Karena fotografi tidak ada zaman Rasulullah SAW. Ini kita bicarakan di zaman Rasulullah SAW. Nah, kemudian setelah itu bicara fotografi, ya kan? Dari fotografi memang ada pendapat ulama yang mengatakan haram karena satu daraib, yang mengatakan boleh. Jadi dari sini asal hukumnya adalah ulama berbeda antara haram dan boleh. Jadi tidak ada sampai derajat sunnah. Nah, sunnah itu nanti atau wajib itu bukan dari asal hukum, karena kita pengen bicara boleh atau tidak, itu dulu. Bisa saja sesuatu itu menjadi wajib, kayak tadi pas di dalam paspor itu menjadi adalah sesuatu tidak wajib, akan tapi itu untuk kemaslahatan ya. Kalau tidak kita, dan ini tidak masuk bab darurat, kan darurat apa kan begitu? Atau untuk mencari orang yang pernah melakukan kejahatan untuk bisa disebar ke sana sini, untuk bisa segera ditangkap, maka hukumnya ini menjadi wajib. Nah, jadi bukan dari, jadi wajib sunnahnya adalah aridi, bukan dari dasar hukumnya menggambar. Karena yang ada nas adalah nas larangan, ya kan? Benar, jadi sangat jauh kalau ada nas larangan, kita pahami dari nas itu menjadi sunnah, itu tidak. Akan tapi dari nas larangan kita pilih larangan seperti apa yang dimaksud. Kemudian selain itu adalah mubah, bukan sunnah. Selain itu adalah
balik pada asalnya adalah mubah. Dan dari yang mubah itu baru nanti ada sampai dikatakan ta'taridu alaihi al-ahkamul khamsah ya, akan datang kepadanya hukum yang 5. Bisa saja wajib, makruh dan haram ya. Ini jadi wajibnya itu karena sesuatu yang lain dan sunnahnya pun karena sesuatu lain, bukan dari zatnya menggambar hukum dasar. Jadi nggak ada menggambar hukumnya sunnah ya, nggak ada, nggak ada seperti itu. Tapi menggambar untuk sebuah kepentingan, mencari kejahatan dan sebagainya itu adalah menjadi bukan saja boleh, bahkan ada sampai derajat wajib. Kemudian yang kedua adalah kelihatannya yang dimaksud adalah kayak fotografi tadi ya. Iya, mengcopy, menyimpan, mengcopy gambar atau mengcopy memfoto lalu menyimpannya. Itu adalah sama, itu di dalam bab masalah fotografi tadi. Karena itu bukan foto, bukan gambar yang ada pada zaman Rasulullah, tetapi ada isyarat ya, ada kalimat gambar, makanya sebagian ulama mengatakan itu juga termasuk haram. Karena ada bentuknya, menyimpan foto lalu dikopi, disimpan ya. Foto dikopi lalu disimpan. Jadi sebagian ulama, apalagi yang ada dekat dengan masyarakat Hindu Buddha, maka itu dengan tegas mereka mengatakan itu adalah haram. Akan tapi itu sama hukumnya dengan fotografi. Ada sebagian mengatakan tidak ada masalah, tapi dengan catatan bahwasanya foto-foto itu adalah tidak merendahkan gitu. Jadi ada sama seperti itu. Jadi boleh tidak. Jadi begini, kalau kita ingin menjelentrehkan memahami sebuah hukum, kita harus tanya hukum asalnya itu apa, ya kan? Seperti jadi hukum asalnya apa? Misalnya makan ya, hukum asalnya apa? Ubah. Boleh. Ya. Nah, tapi kalau orang nggak makan mati, maka makan jadi wajib, ya kan begitu. Jadi kalau makan untuk menguatkan ibadah jadi sunnah. Jadi begitu. Jadi hukum pada dasarnya seperti itu. Baik, ini saja insyaallah yang bisa kami sampaikan. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada pertanyaan ini ya, berikutnya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya dan keluarga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya mau bertanya Buya, sering mendengar kalau kita sering foto-foto itu akan memperpendek usia. Apakah itu benar? Mohon penjelasannya. Sebelum dan sesudahnya syukran. Terima kasih. Oh, tidak ada itu. Kalau foto bertiga nanti ada yang mati, semuanya mati kan. Foto ini mengurangi umur, semuanya berkurang umur kita setiap hari. Jadi sudah ada, bukan karena itu ya. Bukan karena itu. Bukan karena foto umur berkurang dan sebagainya. Jadi itu tidak ada hubungannya dengan itu semuanya. Memang ada hadis-hadis Nabi tentang silaturahmi memanjangkan umur, maknanya adalah umur jadi barokah dan sebagainya ya. Termasuk memutus tali persaudaraan, mengurangi umur, mengurangi barokah umur, bisa saja seperti itu. Tapi nggak ada kalau foto-foto mengurangi umurnya. Baik Bu ya, kemudian ada juga Nabi yang bertanya tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, bagaimana hukumnya memasang foto di Facebook, katanya dari hamba Allah. Baik, foto baik. Memasang foto di Facebook itu adalah sama dengan yang tadi itu. Kalau memang foto-foto wajar tidak ada masalah. Tapi kalau sudah membangkitkan syahwat atau fotonya orang yang merendahkan, ada cacatnya orang lalu Anda hadirkan, Anda ekspos di Facebook, maka hukumnya haram. Kemudian kalau kemudian barangkali pertanyaannya, saya seorang perempuan memasang foto saya di Facebook bagaimana? Itu adalah masalah kehormatan Anda. Kalau Anda merasa mulia dan terhormat, Anda mungkin tidak ingin kalau foto Anda dibawa ke sana sini ya. Karena wanita yang mulia itu semakin malu, rasa malunya tinggi sekali. Masa foto saya pajang nanti kan diambil orang diobral kan berarti murahan dong saya. Namun pada dasarnya adalah boleh asalkan dalam keadaan Anda menutup aurat rapi. Akan tapi ketahuilah, sebaik-baik wanita adalah jika ia adalah senantiasa rasa malunya semakin bertambah. Tidak tega jika fotonya diamati orang, disimpan orang dan sebagainya. Tidak rela. Itu adalah wanita yang mulia. Kata Bina kembali kepada badan itu hanya kemuliaan saja. Tapi pada dasarnya boleh asalkan itu termasuk sesuatu yang tidak membangkitkan syahwatnya orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bu ya. Kemudian yang sebaliknya nih Bu ya, ada juga pertanyaan yang sebaliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari hamba Allah Bu ya. Aku mau nanya, apa hukumnya melihat foto lawan jenis? Jadi bukan kita yang menontonnya, tapi kita yang melihat. Sama, melihat. Tapi katanya foto tersebut menutup aurat. Menutup foto lawan jenis itu tidak ada masalah. Akhirnya dalam irama yang tidak membangkitkan syahwat dan dia normal. Kemudian kita sendiri aman dari fitnah. Aman dari fitnah itu ada orang tidak bisa
melihat sesuatu kecuali bangkit syahwatnya. Mungkin syahwatnya terlalu besar, terlalu tinggi, sehingga melihat fotonya orang cantik misalnya terus dibawa kemana, khayalannya timbul macam-macam. Itu menjadi haram. Akan tapi pada dasarnya melihat ya untuk sebuah kebutuhan tidak ada masalah. Tapi kalau melihat tidak ada butuhnya itu orang iseng ya. Nah, jadi melihat karena itu adalah gambar. Jadi boleh kita melihat gambar siapapun, gambar perempuan seperti apapun adalah boleh, asalkan itu tidak membangkitkan syahwat kita, tidak menjadikan pikiran kita kotor, pikiran yang tidak. Maka Anda harus sudah merubah pikiran. Orang yang normal ya. Kalau orang sakit tidak orang normal, tabiat salimah, maka itu mengganggu, maka hukumnya menjadi tidak boleh. Akan tapi ingat bahasanya tetap lelaki mulia pun juga tidak mudah dia untuk menjatuhkan pandangannya kepada sesuatu yang tidak pantas ya. Cobalah, anggap saja masalah kemuliaan. Ada seorang ustadz, Masya Allah, akan tapi di tasnya adalah fotonya perempuan, semuanya pakai kerudung. Kira-kira pantas atau tidak ya? Nah, ini tidak pantas, karena itu adalah karena bukan akhlak yang baik. Jadi Anda harus jaga. Karena apa? Anda harus bayangkan kalau Anda melihat fotonya orang lain atau menyimpan dan sebagainya, Anda juga punya adik. Bagaimana kalau adik Anda diperlakukan? Selagi Anda punya cemburu, Anda pun tidak rela. Tapi kalau kita termasuk orang yang dayus, tidak punya cemburu, barangkali malah diobral. Ini foto adikku, ini foto anakku, ini foto aneh. Itu masalah kemuliaan. Jadi Anda pun tidak perlu sampai menyimpan-nyimpan. Tapi lihat wajar ini, barangkali untuk khidbah, untuk mengenal yang mana orangnya ini, nggak ada masalah. Tapi kalau sudah derajatnya ini sudah bangkitkan syahwat, Anda bawa dalam tidur, Anda amat-amati, ya hayalkan dan sebagainya. Oh, seandainya itu menjadi haram. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Bu. Kelihatan tadi ada telepon ya. Coba barangkali yang mau telepon. Tidak ada apa-apa kalau kita lagi ngisi telepon, cuman baik ini. Baik, Bu ya, sambil kita menunggu telepon yang lain ya, ada pertanyaan lagi Bu ya. Yang memang insyaallah sudah masuk. Baik, kita angkat. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana, Pak? Antoni, Kamasan. Antoni di Kasela ya. Ya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Mau nanya tentang ini gambar yang mutlak haram itu tadi tentang patungnya, yang berbentuk bernyawa gitu. Nah, tadi dijelaskan apa ya? Maksudnya saya mau bertanya tentang ini. Kalau patung berbentuk walaupun tidak sempurna apa tetap haram? Karena ini mau nanya tentang hiasan patung keramik tuh banyak tuh. Oh iya. Ya, tolong jelaskan. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Kang Tony ya. Yang menjelaskan patung yang tidak sempurna ya. Tapi bentuknya bernyawa. Tapi bernyawa tapi nggak sempurna. Nggak sempurna gitu ya. Baik. Sebetulnya nanti ada pembahasan pengecualian. Belum kita bahas. Ada pengecualian. Biarpun bentuk sempurna, mohon maaf bukan saja patung loh ya, jadi jangan gambaran patung, semua gambar yang berbentuk. Berbentuk. Jadi ada zil, ada bayangannya. Kalau semua gambar yang berbentuk tadi mutlak haram ya. Mutlak haram. Ternyata di sini tuh masih ada perkecualiannya, yaitu mainannya anak-anak kecil. Ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Kayak boneka dan sebagainya, itu tidak diharamkan untuk mainan anak-anak kecil. Ini ada riwayat dari Siti Aisyah, hadis yang sahih. Ini tidak berkenankan. Bukan saja anak perempuan, anak laki pun boleh. Aslinya memang mainannya anak kecil, karena biasanya itu untuk melatih anak kecil bagaimana jiwa keibuannya. Aslinya anak kecil perempuan bangkit, bagaimana menata tata letak ruangan dan sebagainya. Untuk belajar yang demikian, namanya anak kecil untuk pendidikan. Akan tetapi akhirnya para ulama juga mengiaskan yang laki pun juga nggak apa-apa, anak-anak kecil. Sehingga membuat untuk anak kecil boleh, tapi buat boneka untuk orang gede tidak diperkenankan, hukumnya haram ya. Untuk yang gede ya. Misalnya ini boneka untuk siapa? Untuk bapak-bapak nggak tahu. Nah, tapi boneka memang orang semua buat boneka untuk anak kecil ini. Nah, kemudian juga yang gambar yang apa namanya? Berbentuk yang bergambar apa yang ada gambar bernyawa, jelas ya, gambar bernyawa tapi yang tidak sempurna, misalnya terpotong kepalanya dan sebagainya. Lah kalau yang jenis itu juga itu menjadi para ulama, kebanyakan ulama mengatakan kalau sudah begitu tidak ada apa-apa, karena tidak ada sempurna lagi, tidak haram, misalnya kepalanya nggak ada ya, jadi itu tidak diharamkan patung-patung kalau memang tidak sempurna. Itu adalah diperkenankan, itu termasuk perkecualian. Sama, dan ada lagi
bukan patung ya, tapi sebetulnya hiasan mungkin. Hiasan tapi seperti patung ya. Saat ini kan ada seperti kayu ya. Tapi kalau sudah dibentuk kayak patung, gambar itu sama kayak patung. Atau mungkin patung pahlawan Bu ya. Patung pahlawan sama, tidak ada beda. Tidak ada beda ya. Dan itu muqaddimah justru pertama kali yang dilarang oleh Rasulullah itu kan karena itu. Seperti kenapa Rasulullah tidak boleh jangan larangan mengikuti orang-orang Yahudi yang menjadikan kubur masjid. Guru-guru mereka, ulama yang menjadikan kubur menjadi masjid. Ini adalah makanya kalau kuburan di dalam masjid yang diharamkan pada zaman Rasul itu ceritanya waktu ke Habasyah Rasulullah itu melihat bahwasanya ada tempat ibadah, di situ ada patungnya. Jadi ceritanya kalau ada kuburan nanti pasti kuburannya siapa dipasang patungnya. Maka di sini yang tidak diperkenankan. La'anallahu, Allah mengutuk ya. Al-Yahuda, orang-orang Yahudi ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida, telah menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Nah, ini contoh kayak semacam itu. Jadi karena patungnya itu yang tidak diperkenankan, karena bentuk patungnya itu yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Jadi itu ada pengecualian. Asalkan tidak sempurna itu tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Telepon mungkin ini yang terakhir ya teleponnya. Iya. Kita angkat saja. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu Fitri dari Ibu Fitri di Perum. Ibu Fitri di Perum. Mana Ibu pertanyaannya? Ya, mau nanya ke dia. Ya kalau gimana patung itu gunanya untuk celengan gitu Bu ya. Apakah itu dilarang? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Ibu Fitri ya. Jadi tetap sama. Hukumnya adalah haram selagi itu untuk orang yang gede. Tapi selagi itu mainan untuk anak-anak kecil, tetap kembali hukumnya adalah boleh. Jadi patung sempurna, tapi untuk orang tua adalah haram hukumnya. Jadi kalau untuk anak-anak kecil tidak masalah. Kan celengan masih ada yang lainnya kan, berbentuk lainnya, bukan berbentuk makhluk hidup ya. Iya. Karena banyak Bang Izan ya. Singa, kura-kura. Jadi berbentuk. Tapi ada juga yang bentuk kendi kan ada. Iya. Baik Bu ya, ini juga ada pertanyaan lain Bu ya yang mungkin ada kaitannya. Itu bagaimana dengan gambar-gambar kartun katanya Bu ya. Gambar kartun baik yang tertempel di baju seperti gambar-gambar pahlawan-pahlawan fiktif itu ya, seperti itu ya. Yang biasa dikenakan di anak-anak gitu Bu ya. Seperti itu gimana Bu ya? Jangankan gambar kartun, gambar manusia saja kan ada yang memperkenankan. Kenapa kita susah? Jadi tidak ada masalah. Tidak ada masalah Bu ya. Asalkan ya itu tadi bukan sesuatu yang menghinakan. Tapi gambar kartun, katanya kartunnya si fulannya ternyata gambarnya direndahkan ya. Nah, itu jadi onderakan karikatur atau yang tidak baik. Itu adalah termasuk bentuk gunjingan halus melalui gambarnya. Ya, ini adalah. Tapi kalau kartun adalah jangankan kartun, gambar sesungguhnya saja kan tadi ulama sebagian mengatakan boleh kan? Iya, gambar utuh. Ya. Baik. Karena banyak bahwasanya ditemukan di majalah-majalah ya Bang. Ya, mungkin karikatur atau kartun yang merendahkan. Maka dari itu yang jenis haram maka kita disebutkan bahwasanya ada jenis gambar yang merendahkan aibnya orang, celahnya orang. Baik Bu ya, mungkin kayaknya kita harus segera undur diri Bu, karena waktu di studio telah menunjukkan pukul 6:58 ya. Hanya tinggal 2 menit dan mungkin ini kita gunakan untuk kesimpulan singkat ya, dan juga ditutup dengan doa. Baik, silakan Bu ya. Baik, mungkin kesimpulannya adalah inilah keluasan ilmu para ulama. Makanya di saat kita menjalani hidup ini harus dengan keluasan. Tetapi sebaik-baik orang adalah tetap mengambil yang paling bagus. Kalau Anda bisa mengambil pendapat yang paling kuat tadi, paling berat misalnya, hukum gambar secara umum adalah haram, Anda boleh, bagus. Tapi sisi lain jangan mudah didandang ya, nyalahkan. Karena apa? Apapun dotanya huruf minal khilaf itu adalah dianjurkan. Huruf minal khilaf itu gimana? Agar aku tidak disalahkan oleh semua orang. Kalau misalnya kita misalnya mengatakan kita mengambil pendapat yang gambar kayak apapun itu adalah haram, berarti kan kita tidak mengambilnya ya. Iya. Kira-kira ada yang menyalahkan kita atau tidak? Ya tidak ada. Bagi yang suka gambar pun tidak menyalahkan karena itu kebaikan, kemuliaan. Jadi tidak ada hal yang paling baik kecuali kalau kita tuh
mencoba mengambil sebuah pendapat yang sekiranya ulama itu tidak marah dengan kita dalam bahasa fikihnya, usul fikih atau kaidah fikih, al-khuruj minal khilaf, keluar dari khilaf. Jadi ya ini perbedaan seperti itu untuk kita hadirkan agar tahu saja, jangan sampai terlalu kaku di dalam berdakwahnya. Misalnya dakwah itu belum apa-apa, dakwah ngajari sholat belum, tak taunya sudah nurunin foto. Ini kan bikin penyakit namanya. Ini ngajari akhlaknya belum, tak taunya sudah ini haram foto ini, astagfirullahaladzim, ada syirik, ada ini kan pusing orangnya. Akhirnya bisa nggak sholat. Nah, jangan kita dekatkan. Kalau seandainya fotonya kurang baik pun masih ada yang perlu kita benahi. Jangan zina, jangan sholat. Jadi perlu kelembutan di dalam berdakwah kepada Allah. Tapi hukum ada jelas ya. Ada hukumnya seperti ini. Yang haram mutlak tadi ada. Yang halal mutlak ada. Yang ulama beda pendapat ada. Yang beda pendapat hadirkan sebagai sesuatu yang ulama boleh berbeda pendapat. Ini saja barangkali. Kemudian yang lain yang perlu kita cermati bahwa sesuatu itu kalau sudah dicampuri hawa nafsu jadi susah. Misalnya orang yang hobi dengan gambar, ya, kecenderungannya hukumnya mana? Yang mengatakan gambar boleh kan? Ya. Karena ditunggangi oleh hawa nafsu. Ya, jadi tidak benar mengambil sebuah hukum karena ditunggangi oleh hawa nafsu. Jadi melihat hukum itu karena ini pendapatnya ulama gitu dulu. Ya, kita pendapatnya ulama, tapi sehingga kita jangan sampai sering disebut tatabbu'ur rukhas, ingin yang enak-enak saja. Ngambil yang enak-enak saja itu termasuk hawa nafsu, akan tetapi memang tidak sampai derajat ya yang memang disebutkan oleh sebagian ulama mengikuti yang gampang-gampang itu menjadikan fasik, tapi tidak disepakati. Tatabbu'ur rukhas, mengambil yang mudah-mudah itu menjadi fasik, ternyata tidak sepakati. Yang mengambil rukhsah yang gampang-gampang fasik itu adalah ngentengin sampai dia jadi malas ibadah dan sebagainya ya. Jauh dari ibadah itu tidak dibenarkan. Baik, urusan gambar itu adalah ulama berbeda pendapat. Kesimpulannya harus kita ingat kembali bahwa ada gambar yang mutlak haram adalah gambar bentuk patung atau bentuk yang berbayangan atau gambar yang berbentuk kecuali mainan anak-anak kecil atau gambar itu tidak sempurna. Kemudian ada yang mutlak halal adalah selain gambar atau selain patung, selain gambar berbentuk dari binatang, misalnya dari pohon dan gunung itu boleh. Kemudian yang perbedaan ulama adalah yang ketiga ini, gambar dari sesuatu yang bernyawa akan tetapi bukan berbentuk gambarnya. Maka di sini ulama berbeda pendapat menjadi 4 pendapat. Yang pertama mengatakan haram mutlak seperti yang terjadi di banyak masyarakat India. Dan kemudian ada lagi yang mengatakan halal mutlak karena ini tidak masuk di dalam hadis Nabi, karena hadis Nabi itu adalah jelas patung sama hasil. Pendapat yang ketiga adalah dirinci, yaitu kalau gambar itu tidak sempurna nggak apa-apa. Kemudian pendapat yang keempat adalah jika gambar itu diletakkan di tempat yang hina, itu adalah boleh. Maka tadi kita rinci pendapat yang membolehkan, karena itu adalah menyelamatkan umat yang di sini itu banyak pakai gambar-gambar. Kalau pakai haram nanti bingung semuanya, akhirnya ngentengin yang haram. Jadi pendapat yang mengatakan boleh, ternyata bagi yang mengatakan boleh pun ada aturannya. Gambar itu bukan sesuatu yang membangkitkan syahwat atau merendahkan orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Awan fotografi, Kobrahai keluar dari itu semuanya. Kalau fotografi keluar dari itu karena tidak pernah ada pada zaman Rasulullah. Jadi fotografi itu pada dasarnya adalah boleh menurut kebanyakan ulama. Tapi sebagian ulama lagi-lagi menyamakan fotografi dengan gambar yang haram. Maka fotografi ini ada 2 pendapat juga. Yang mengatakan boleh adalah sangat jelas ya. Tadi yang gambar lukisan saja ada mengatakan boleh, fotografi pun demikian. Nah, karena itu ada catatannya. Dari gambar dan foto yang diperbolehkan, asalkan 1, tidak membangkitkan syahwat, 2, tidak merendahkan orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allah ya Allah berikan kemanfaatan. Berikan kepada kami ilmu yang manfaat. Amin. Ya Allah jauhkan kami dari ilmu yang tidak manfaat. Berikan kepada kami keinsyafan ya Allah. Keinsyafan untuk menerima kebenaran ya Allah. Dan jadikan apa yang kami ucapkan kebenaran yang bisa diterima oleh orang-orang lain sebagai kebenaran. Amin. Dan jagalah iman kami, akidah kami semua ya Allah. Makmurkan tempat ini ya Allah. Amin. Media ini ya Allah. Amin. Dan semua yang ada di tempat ini yang pernah menyumbang media ini ya Allah. Berikan ketulusan hati mereka ya Allah. Amin. Berikan keikhlasan pada mereka. Lapangkan rezeki mereka. Berikan mereka kebahagiaan di dunia dan di akhirat ya Allah. Allahumma ya Allah, berikan kepada kami semua adalah umur panjang dalam kehidupan sehat walafiat, dan berikan kepada kami husnul khotimah, mati dalam keadaan iman ya Allah. Dalam keadaan iman ya Allah. Dan ya Allah, akhiri kehidupan kami telah dengan kalimat mulia dan agung, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.
sahabat radioku 107,9 FM dan akhirnya Auzan dan Kang Ozi ya, harus segera undur diri dan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.